Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sini kelompok 2 akan mempresentasikan cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surah. Nah, di sini anggotanya ada dua orang, yaitu yang pertama Alisa Almadia dengan NPM 190500065 dan Arminiwati atau saya sendiri dengan NPM 195000027. Nah, insyaallah di sini saya akan menyambung pembahasan tentang cara membaca isti'adzah, ta'awud, basmalah atau bismillah dan awal surah. Nah, walaupun di sini saya mempresentasikan cara membaca, sebenarnya saya pun masih banyak kekurangan, masih belajar dan masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, jadi untuk itu saya ingin meminta maaf terlebih dahulu jika ada kesalahan-kesalahan, dan apapun yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya baik, karena terbatas oleh waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu cara membaca isti'adzah atau ta'awud. Nah, perhatikan, akan saya bacakan lengkap dari ta'awud ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, perhatikan ketika kata a'udzu. Nah, di sini yang mana kita ketahui bersama di awal kata adalah hamzah. Nah, ketika membaca hamzah, letak dari makhraj hamzah ini adalah di pangkal tenggorokan. Jadi harus sempurna dalam memberikan hak huruf hamzah tersebut. Nah, karena salah satu sifat dari hamzah adalah syiddah atau tertahan. Jadi A harus dibaca A. Nah, selanjutnya huruf Ain. Nah, Ain ini keluar dari tengah tenggorokan atau al-jauf. Nah, ketika membaca a'udzu di sana ada mat, sehingga kadang orang itu membaca Ain atau au terpindah ke hidung ya. Jadi kita harus salah satu triknya memencet hidung agar mengetahui huruf ain di sana itu tidak terbawa ke dalam hidung, terbawa ya. Nah, setelah itu huruf ba, kita agak cepat pembahasannya ya. Di sini ada ba yang berbaris kasroh. Nah, ketika berbaris kasroh, kita itu harus membaca dengan tipis. Nah, dan ketika berbaris kasroh, kita harus meringis bibirnya agak turun sedikit, bibir bawah. Kenapa seperti itu? Agar dapat melaksanakan kasrohnya ini dengan sempurna. Ketika tidak meringis, bisa jadi i-nya itu jadi miring. Kayak bi itu bi. Nah, agak meringis sedikit. Ketika tidak meringis bisa jadi b. Nah, seperti itu. Jadi harus bismillahi. Nah, bismillahi. Nah, ketika dan sesudah ba ada lafaz Allah. Nah, ketika di sini ada lafaz Allah sebelum lafaz Allah itu berbaris kasroh seperti bismi ini. Nah, seperti bismi ini. Nah, di sini lafaz Allahnya dibaca tipis juga. Jadi tidak boleh tebal seperti bismillahi. Nah, tidak seperti itu. Tapi bismillahi. Nah, Allahnya dibaca 2 harokat. Nah, setelah itu ada minasyaitani. Ada huruf shin.
minasyaiton. Nah, huruf shin di sini makhrajnya ada di lidah bagian tengah dengan langit-langit di atasnya. Nah, salah satu sifat shin adalah tafashi, yaitu apa? Menyebarnya angin di dalam mulut. Nah, jadi jangan sampai ada apa namanya? Anginnya tuh keluar. Kalau angin keluar berarti sifatnya jadi hamas. Nah, di dalam salah satu sifat dari huruf shin tidak ada hamasnya. Nah, jadi jangan sampai bibir kita itu ke depan membacanya. Ini kadang ada ingin menyempurnakan bacaan tapi tidak sesuai dengan makhraj dan lain sebagainya. Jadi membacanya harus sya, sesuai dengan makhraj dan tidak boleh monyong bibirnya. Nah, sama dengan huruf to. Nah, di sini salah satu sifat dari huruf to adalah syiddah atau kuat. Jadi tertahan, tidak memiliki sifat hamas sama seperti shin tadi atau berangin. Jadi dibacanya tidak boleh to. Nah, itu seperti ada anginnya. Jadi harus dibaca to. Sama juga tidak boleh monyong bibirnya. Nah, setelah itu to-nya dibaca dua harokat juga. Nah, setelah huruf to ada huruf nun yang berbaris kasroh. Nah, di sini sini ada huruf nun yang dibaca tipis ketika berbaris kasroh. Setelah nun dibaca kasroh itu ada huruf ro pada minasyaitonirrajim. Nah, di situ ada huruf ro-nya dibaca tebal. Jadi di situ ada perpindahan antara huruf tipis ke huruf tebal. Jadi jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai kita membacanya ni-nya ini jadi miring, jadi tebal. Karena berbarisnya kasrah. Tidak seperti ini. Nirrajim. Ingin menebalkan ro tapi nunnya juga terpengaruh seperti itu. Jadi harusnya nirrajim. Nah, ketika kita membaca huruf ro tidak boleh terlalu banyak getaran. Idealnya itu satu kali saja. Nirrajim, tidak boleh nirrajim. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, semoga bermanfaat. Kita sambung ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara membaca basmalah. Nah, ketika membaca bismillahirrahmanirrahim ada huruf ba juga yang berbaris kasrah. Nah, di sini ketika ba berbaris kasrah juga sama, tipis dan harus sempurna kasrahnya. Jadi bismi harus meringis bibir bawahnya sedikit agar tercipta i yang sempurna. Nah, seperti itu. Nah, di sini sama pada huruf mim dengan berbaris kasrah. Di sini juga ada lafaz Allah sesudahnya. Jadi sama kita baca tipis. Bismillahi. Nah, seperti itu. Nah, juga sama ada huruf ro. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmani. Tidak panjang sebetulnya. Mim di sini tidak panjang. Nah, setelah kata lafaz Allah sini ada huruf ro. Juga sama, tipis tebal membacanya. Jadi tidak boleh terpengaruh. Jadi seperti bismillahirrahman. Tidak boleh seperti itu. Harus sempurna kasroh. Selesaikan dulu satu huruf, lalu kita berpindah ke huruf yang lain dan melaksanakan hak-hak huruf dengan baik dan benar. Nah, ketika setelah itu ada huruf ha. Ha ini adalah salah satu sifatnya adalah rokhawai.
atau lembut, dan hamas atau berangin. Nah, ini salah satu huruf yang bersifat salah satu sifatnya adalah hamas, yaitu berangin. Jadi kita harus lembut mengeluarkannya. Ha. Beda dengan ha. Nah, seperti itu. Ha dengan ha beda ya. Jadi harus betul membacanya, agak sedikit lembut daripada ha. Bismillahirrahmani. Nah, jadi ada sedikit anginnya, ada angin di huruf h nya. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sini ada ro lagi dan hi. Huruf h di sini adalah berbaris kasrah, jadi agak agak meringis dan panjangnya 2 harokat sebelum membaca huruf mim. Mirrahim. Nah, seperti itu. Coba kita baca sama-sama dengan lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kita pembahasannya agak ngebut sedikit ya, karena mengingat waktu yang sempit. Bukan sempit waktunya, terbatas. Nah, kita bagaimana cara membaca awal surah. Nah, terdapat di awal surah ini yang dibaca secara harfiah, yaitu sesuai dengan huruf tersebut. Nah, mat ini atau mat lazim harfin musyba'. Nah, mat ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu naqasa ala asalukum. Nah, ini siapa yang membaginya? Yaitu ulama-ulama ahli tajwid sudah membagi mat lazim harfi musyba' ini menjadi 2 bagian. Ada yang dibaca 6 harokat dan dibaca 2 harokat. Nah, kita sekarang akan membahas yang dibaca 6 harokat dulu. Dan di sini ada terdapat kata naqasa asalukum. Nah, atau kita pecah menjadi, ini terbalik ya. Kita baca mulai dari belakang dulu. Ada mim, ada kaf, ada lam, ada sin, ada ain, ada shad, ada qaf, ada nun. Nah, di sini ini adalah huruf-huruf yang dibaca panjangnya 6 harokat. Nah, mat lazim harfi musyba' ini terdapat di awal-awal surah biasanya, seperti yang kita ketahui Al-Baqarah ya. Nah, sini ada huruf-hurufnya seperti ini membacanya. 6 harokat bisa kita hitung manual atau kita kira-kira saja. Kalau kita mengira-ngira berarti kita sudah sering membacanya, sudah tahu takaran dan ukurannya. Jika tidak bisa mengetahui takaran dengan tidak dihitung, bisa dengan dihitung. Seperti sini ada nun. Nun. Nah, seperti itu. Ada qaf. Qaf. Nah, ada shad. Kita baca 6 harakat. Shad. Seperti itu. Ada ain. Sedikit berbeda dari huruf yang lain yang dibaca 6 harokat. Ain di sini pas dibacanya a-nya satu ayunan, satu ketukan atau satu harokat. Ain, ain. Jadi dibaca setelah bukan ain, tidak seperti itu, tapi ain, sin, qaf. Nah, seperti itu. Ada alif, lam, mim. Di sini tidak semua yang dibaca 6 harokat, hanya lam dan mimnya saja. Jadi alifnya sesuai dengan harokatnya. Nah, jadi alif, lam,
Tadi ada kahaya asa. Dan di sini kaf terdapat huruf yang 6 harakat, ha tidak termasuk, ya tidak juga termasuk, dan yang termasuk ada ain dan shad. Maaf, ini to. Nah, jadi hanya beberapa huruf saja, kaf dan ain. Nah, to-nya ini tidak termasuk 6 harakat. Jadi kita membacanya seperti ini. Kaf ha ya ain ta. 2 harakat saja to-nya. Nah, setelah ini kita lanjut ke hayyul tahara. Nah, di sini ada beberapa huruf. Nah, jadi total huruf yang dibaca 6 harokat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berbeda dengan huruf yang dibaca 2 harokat saja, lebih sedikit ya. Nah, kita sudah urai sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5, atau disingkat hayyun toharo. Nah, di sini ada contohnya. Nah, 2 harokat saja. Ha termasuk dari termasuk jenis yang 2 harokat. Ha beda sama mim. Mim termasuk 6 harokat. Jadi yang kita baca 2 harokat hanya ha saja. Ha mim. Seperti itu. Seterusnya selanjutnya ada yasin. Nah, ya di sini dibaca 2 harokat. Sinnya dibaca 6 harokat karena termasuk golongan dari sin ini naqasa asalukum. Jadi membacanya seperti ini. Yasin. Terus selanjutnya Toha. Nah, Toha ini kedua hurufnya termasuk dalam golongan hayyul toharo. Jadi kita baca 2 harokat keduanya. Toha. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada kata yang sama dengan kata yang termasuk dalam kategori keduanya. Nah, jadi huruf kaf tadi sudah kita baca 6 harokat. Ha termasuk dalam golongan 2 harokat. Ya juga sama. Ain termasuk 6 harokat dan to termasuk 2 harokat. Nah, jadi kita membacanya seperti ini. Sudah kita baca, kita ulangi saja. Kaf ha ya ain ta. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah alif lam ra. Nah, di sini la-nya kita baca 6 harokat dan ro-nya 2 harokat saja. Alif lam ra. Nah, seperti itu. Jadi itulah pembahasan tentang cara membaca isti'adzah, bismillah, dan awal surah. Jadi semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada materi ini. Salah hilafnya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.